ya kalau udah nyaman sendiri. Mungkin kalau udah nyaman sendiri enggak, tapi bersyukur sih, bersyukur aja sama apa yang Allah kasih. Habis itu kalau bilang enggak, aku nggak mau lagi, tiba-tiba ada yang tersalah lagi kan aku kan. Jadi mendingan lebih kayak aku sedang menikmati ini, aku bersyukur begini. Tiga baunya dulu ya. Ada. Kirain pengen dua sama jodoh. Enggak sih, sekarang sih ya kayak aku bilang, aku sih pantasin diri aja. Cuman bisa berusaha buat lebih dekat sama Allah, karena ya kita tahu ya, kita tuh nggak bisa berharap sama manusia. Jadi berharap sama Allah aja. Kalau mau dikasih yang baik ya pantasin diri aja. Kalau mau dapetnya di surga ya di surga aja, ya udah sesimpel itu sih sekarang. Karena buat aku pribadi, kalau udah ada anak, ada orang tua, aku punya orang-orang yang juga harus aku bahagiakan. Tapi bukan berarti aku menutup diri kalau Allah menghendaki. Tapi untuk fokus sama sesuatu itu enggak lah, capek. Udah enggak lagi jadi prioritas gitu. Pesan pasrah. Iya pasrah, abis mau gimana Tapi kalau ada yang lagi deketin nggak? enggak sih. Enggak. Capek. Iya, Nyarinya nggak ngerasa kesepian. enggak lah, anaknya 3 Mas Raffi, kerjaannya banyak banget nunggu. Kan ada butik, ada sendok arkala, ada nyanyi. Terus habis itu ada komunitas tuh, ada ibu-ibu gitu di 26 kota yang harus aku urus di yayasan. Jadi memang aku percaya Allah pasti nanti akan berikan yang terbaik, yang happy sama aku sama anak-anak, yang sayangnya tulus ya, mudah-mudahan dunia aja. Nyaman sendiri apa gimana? Nyaman sendiri, bingung ya kalau udah nyaman sendiri. Mungkin kalau udah nyaman sendiri enggak, tapi bersyukur sih, bersyukur aja sama apa yang Allah kasih. Habis itu kalau bilang enggak, aku nggak mau lagi, tiba-tiba ada yang tersalah lagi kan aku kan. Jadi mendingan lebih kayak aku sedang menikmati ini, aku bersyukur begini, dan kalau Allah kasih di dunia alhamdulillah, kalau Allah kasihnya di akhirat juga alhamdulillah. Tapi di lingkungan teman-teman atau komunitas ada yang suka jodoh-jodoh? Ya iyalah pasti itu sih, pokoknya kalau ketemu pasti ada aja kan yang ngejodohin, ada yang ngejodohin misalnya ini nih duda lah, ada yang single lah, ada yang gini ini baru mau jadi duda, lah aku baru mau jadi udah tawarin ke aku kayak enggak, pokoknya nggak mau, aku bilang gitu. Bahaya kan, makanya Tipe pemilih. bukan tipe pemilih, dipilih sama Allah aja, yang pasti harus izin mama sama papa sama anak-anak terutama kan, karena gini sekarang kan nggak sendirian, aku ada anak-anak, cocok buat aku belum tentu cocok buat anak-anak gitu kan. Jadi kalau aku pribadi karena memang tahu ya kayak yang harus disaringnya banyak, mending nggak usah dulu deh daripada nanti bingung. Jadi sekarang semua temen semuanya partner aja. Karena kalau misalnya ditanyain sebenarnya apa sih yang kita mau dari pasangan tuh kan sebenarnya kita pengen punya teman hidup ya, pengen bisa ngobrol, pengen bisa berbagi waktu untuk berkomunikasi, entah itu mimpi, entah itu membahagiakan anak atau yang lain. Tapi ternyata aku dan sahabat-sahabatku, aku dengan keluargaku tuh itu udah cukup untuk saat ini. Kalau mau Tapi pasrah. aku tuh selalu yakin bahwa semua tuh ada hikmahnya gitu. Jadi aku nggak pernah benci ataupun marah sama siapapun atau apapun. Kenapa? Karena ya ada anak-anak, ada mereka gitu ya, anak-anak yang memang tidak pernah bisa request sama Allah, aku maunya lahir dari mama ini, papa itu, kan mereka nggak bisa. Jadi apapun itu aku sih nggak pernah menyesali yang terjadi, tapi memang tanggung jawab karena memang itu harus jalan terus. Lancar sih, alhamdulillah baik. Semuanya jadi saudara. Malahan kalian pasti tahu kalau aku sama Riki sama Bibi sahabatan banget, aku sama Bibi. Bisa kayak kemarin pas Arsan kan ulang tahun tanggal 8. Ya ulang tahunnya lagi sama aku karena mereka lagi di Anyer. Jadi ulang tahun tapi merekanya video call tetap berdua gitu. Jadi tetap rame-rame. Itulah. Kalau udah kayak gini ya jadi saudara aja, jadi sahabat aja. Tapi ada ini ya, ada main besar ya. Ketika kemarin mungkin berlangsung sangat, sekarang mau Iya pasti, benar, itu pasti ada hikmahnya. Kalau misalnya sekarang kayak gini memang pengennya ya berarti bahagiain sama papa, bahagiain anak-anak. Karena kalau kita sadarin gini, memangnya udah cukup bahagiain orang tua sama anak, pasti belum. Jadi ya udah. Jadi lebih pribadi apa? Iya sih pasti lebih kayak ya kalau orang ngomong soal ikhlas, esensi ikhlas menurut aku tuh kan luas banget ya. Dan ikhlas tuh nggak bisa gini gue ikhlas nggak bisa. Ikhlas tuh udah seperti apa ya? Menurutku ikhlas itu adalah menjalani dan menerima semuanya tanpa lagi nginget-nginget atau ungkit-ungkit yang lalu gitu. Jadi kalau misalnya memang kita udah, contohnya gini, ikhlas itu kalau habis bikin kebaikan kita nggak akan inget-inget lagi untuk ungkit-ungkit masalah itu. Jadi aku sudah di titik yang pasrah dan menjalani semuanya lebih tenang, lebih santai, dan juga ternyata biar nggak galau tuh ya fokus gitu sama kegiatan, fokus sama kerjaan. Karena kalau banyak diem nggak ngapa-ngapain nanti malah jadi mikir yang nggak perlu-perlu gitu.
Tapi bagaimana ketika rindu? Ya. Kan juga ketika rindu dengan pasangan ya ditambah diri perlu ngobrol curhat yang di luar orang tua dan anak. Oke. Ya kalau kayak gitu pasti ya, maksudnya kita juga nggak boleh kayak ngebawa kata munafik gitu kan, yang namanya Allah menciptakan semua manusia itu kan berpasang-pasangan, bahkan hewan pun diciptakan pasang-pasangan gitu kan. Jadi pasti sometimes ada rindu ada segala macam. Tapi kalau buat aku pribadi, kalau cuman stuck sama pikiran itu nanti aku nggak maju-maju gitu, dan aku ngerasa bahwa memang apa yang harus aku lakukan fokus sekarang. Pokoknya kalau aku kangen tuh biasanya aku peluk anak-anak, terus nyiumin wanginya mereka tuh udah kayak lebih tenang, lebih nyaman gitu kan, dan memang banyakin waktu sama mereka sih kalau aku gitu. Jadi kalau ngomongin soal ketika rindu, di liriknya kan ketika rindu itu datang tak melihat hati yang utuh. Jadi memang ya pasti kita rindu saat hati kita tuh nggak utuh gitu loh. Hati kita pasti ada bagian-bagian yang hilang ya. Menurutku memang paling benar adalah berdoa dan sujud, sama seperti di lagu ini, jangan kau tolak doaku ya Allah, hanya padamu ku berserah diri. Jadi emang aku pun sudah melakukan itu. Aku cuma berharap ya Allah dengerin doanya aku, biarin aja aku berserah sama Allah. Bagaimana caranya mencari hati yang hilang tadi? Mencari hati yang hilang ya caranya ya itu sih, kalau aku pribadi aku nggak ngerasa ada hati yang hilang selama ada mama sama papa sama anak-anak gitu kan. Dan memang aku selalu bilang setiap ngobrol kayak gini bahwa siapapun bisa tinggalin aku ya, karena memang hati manusia itu bisa berubah-ubah dalam waktu singkat, begitu pula juga dengan hatiku. Tapi aku percaya Allah nggak akan pernah tinggalin aku. Tapi dirimu punya kriteria khusus nggak sih mungkin? Kriteria nggak ada. Pilih-pilih gitu. Masih mau pilih-pilih juga, aduh pusing lah. Enggak sih kalau Kriteria kayak gimana? Pengusaha banyak apa? sampai ketawa loh. Kalangannya? Punya kriteria apa enggak lah, kalau aku pribadi sebenarnya gini, yang pertama dia harus cinta sama ibunya. Karena kalau sama ibunya aja dia nggak cinta, apalagi sama ibu dari anak-anaknya atau istrinya nanti. Yang kedua, dia harus sayang dan takut sama Allah. Karena kalau sama Allah aja dia nggak takut, apalagi sama kehilangan keluarganya dia bisa aja santai kehilangan keluarganya gitu sih. Jadi kalau misalnya ngomongin soal itu ditanyain kriteria bingung ya, maksudnya karena kalau aku memang lagi nggak mikirin itu. Jadi berdoa aja, doain aja. Tapi memang tidak ada target-target khusus atau apapun untuk itu sekarang, karena mimpi dan targetku adalah ini anak-anak pada mau sekolah, maksudnya pengen ngedidik mereka dengan benar, pengen bahagia sama papa, dan pengen berkarya gitu. Oh,